5, 4, 3, 2, 1. Let's close your negative thinking. Oke. Pada video kali ini gue bakal membuat sebuah tools lagi ya kan bernama Keylogger. Ini sih lebih ke virus sebenarnya guys. Oke. Nah, buat kalian nanya, "Bang, Keylogger itu gunanya buat apa sih ya kan?" Nah, jadi di sini gue bakal ngejelasin dulu. Pertama, Keylogger itu adalah sebuah virus. Dimana kalau misalkan virus ini kita sisipkan ya ke dalam sebuah PC atau laptop ya kan. Nah, dia itu bakal bisa membaca semua atau merekam semua aktivitas keyboard yang kita ketik. Nah, gitu guys. Oke. Nah, kok merekam aktivitas keyboard yang nggak ada gunanya ya kan? Nah, di sini bakal gue kasih tahu. Oke. Nah, ini itu keyboard ya. Ini adalah keyboard. Oke. Ini yang gue bikin kotak. Ini tuh keyboard ya guys ya. Dimana dia bisa merekam semua aktivitas keyboard. Nah, berbahayanya kalau misalkan kita itu sedang di dalam posisi login. Oke. Dimana di situ kan kalau misalkan kita login, kita itu mengisi data-data sensitif seperti password dan juga email. Nah, gitu guys. Oke. Nah, jadi itu adalah berbahayanya si Keylogger. Kalau misalkan si virus ini bisa baca PW dan juga email kita, tamatlah riwayat kita. Nah, jadi kira-kira untuk penjelasannya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung ngoding aja guys. Oke. Nah, ini udah berapa menit nih? Gue sih pengennya under 10 menit sih. Nah, pertama-tama di sini kita langsung aja mulai. Di sini gue udah buat latihan 1 ya seperti biasa. Oke. Alhamdulillah. Nah, sorry guys, gue sedikit sendawa ya kan. Nah, pertama-tama kita akan mengimport from pinput import keyboard. Dimana modul keyboard ini itu bisa digunakan merekam aktivitas keyboard dengan fitur listener. Nah, fitur listener nanti bakal gue pakai di akhir, oke? Gitu guys. Oke, nah di sini gue buat keylist aja. Keylist kosong aja dulu. Nah, di sini gue bakal membuat sebuah function key preset, dalamnya itu key. Nah, di sini gue kasih try, dimana di sini gue akan mencoba ya kan si ininya, si key-nya itu gue kasih append guys. Oke. Try keylist. Nah, di sini dong. Nah, di sini keylist dot append gitu. Oke, kalau udah print case score list. Nah, gitu ya guys ya. Nah, jadi append itu gunanya buat apa sih ya kan bang? Nah, sebelum gua jelasin dulu, gua kasih accept dulu di sini bentar ya. Bentar guys, oke. Nah, jadi append itu adalah gunanya untuk merubah, misalkan gini, di dalam sebuah list itu di huruf terakhirnya itu ya. Kalau misalkan kita menggunakan append itu dia akan merubahnya ke dalam bentuk array guys. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian lebih lagi, kalau misalkan kalian pusing dengan penjelasan gua, kalian searching aja lah di Google, gampang lah, pasti ketemu guys. Oke. Nah, di sini gua kasih aja pas ya kan, karena mau gua lewatin aja. Ini kok kenapa nggak mau diklik? Nah. Oke. Kedua, gua bakal membuat sebuah function dimana di sini, bentar gue nyalain kipas laptop gue dulu. Nah, laptop gue panas guys. Oke. Ini di sini gue kasih logic dimana key kalau misalkan isinya itu adalah keyboard dot key dot esc. Nah, itu ini nggak usah pakai gini. Nah, kita akan kasih nilaian nilaian apaan tuh? Kita akan kasih nilai boolean maksud gue guys. Return false. Nah, false-nya itu booleannya jangan kayak gini ya. Nah, harus kayak gini guys. Oke. Jadi huruf belakangnya itu kapital atau huruf depannya lah, atau pokoknya di sini kapital lah gitu ya kan. Nah, kemudian ya kalau kita enter lagi. Nah, buat kalian yang bingung, "Bang, ini maksudnya apaan sih keyboard key.esc?" Nah,
Jadi kalau misalkan nanti ya kita itu mengetik tombol ESC, itu kita akan keluar dari tools yang kita buat ini guys. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu ya penjelasan untuk penggunaan ESC. Nah, ini gua hapus aja. Nah, sekarang kita akan menambahkan logic with, di mana keyboard dot listener, L-nya itu gede ya. Nah, di sini baru nih kita pakai si listener. Oke. Nah, jadi logiknya gini guys. Pertama, kan kita itu udah mengimport ya, kita udah masukin modul keyboard. Ya udah kita masukin, udah kita panggil, ya kita pakai lah ya kan, sama kayak cewek guys. Udah kita panggil ya kan, terus masa ya nggak kita astagfirullah. Oke. Nah, langsung aja di sini kita akan mulai lagi. Pertama-tama kita akan pakai keyboard di sini ya kan. Nah, udah kita pakai si keyboardnya, terus kita pakai fitur yang bernama listener. Oke, jadi di modul keyboard itu sebenarnya dalamnya ada banyak fitur. Salah satunya itu adalah listener. Oke, di mana listener ini adalah gunanya untuk merekam aktivitas dari sebuah keyboard. Nah, oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama di sini gua kasih ini biar biar nggak ketutupan kamera gua, ya kan? Nih gua atasin aja gini. Nah, ini merah-merah gua hapus. Nah, sekarang kita akan mengcodingnya lagi. Misalkan gini, on press ya. Kalau misalkan keyboard udah ditekan, kita bakal panggil function key present. Oke. On release, kalau keyboardnya nggak ditekan, ya kan, kita akan panggil function key release. Nah, di mana di sebelahnya ini kita kasih as listener. Nah, kenapa kok dikasih as listener bang? As itu artinya adalah alias ya guys ya. Nah, jadi gini, kadang-kadang gua sendiri ya itu suka typo guys. Kalau misalkan gua itu menggunakan fitur dari segala macam modul lah intinya gitu. Nah, biasanya modul kalau misalkan dalamnya ada fitur, kalau mau kita panggil itu biasanya huruf belakangnya itu kapital. Nah, itu kadang gua suka teledor ya kan. Kalau misalkan di sebelahnya ini nggak gua kasih alias gitu, gue teledornya itu gue suka lupa naruh huruf kapital di depannya guys gitu. Makanya di sini gue kasih alias aja. Ya lumayan lah, ngantisipasi error ya kan. Akibat tololnya otak gue ya, suka typo gitu. Nah, di sini kita kasih dot join. Nah, ini sebenarnya belum jadi toolsnya guys. Tapi di sini gue mau coba apakah dia sudah bisa untuk merekam jejak dari apa yang gue ketik di keyboard gue gitu ya kan. Oke, nah langsung aja di sini kita akan running. Pertama-tama, seperti biasa gue buka terminal. Gue masuk desktop, ls, python, latihan1.py. Oke. Di sini gue isi aja misalkan A. Wah, terusnya belum jalan nih guys. Bentar ya. Dia kalau jalan biasanya bentuknya list gitu. Bentar nih, kayaknya gue ada salah dah. Oke, seperti biasa ya kan, namanya juga manusia. Di sini gue buka contekan aja guys. Nah, bentar ya. Gue cocokin dulu py input keyboard keylist preset key preset key. Oke, udah try keylist.append. Astaga, ini belum gua kasih dong. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai lagi. Clear ya, pakai merek sampo. Nah, Nah, ini dia sudah berhasil merekam aktivitas keyboard, tetapi bentuknya itu masih dalam sebuah list dan juga ada tanda kutip-kutipnya gini guys. Ini masih belum sempurna ya. Dan juga kalau misalkan kita ketik angka selanjutnya, A-nya itu nggak hilang. Oke, dia masih lanjut terus. Oke, nih kalau misalkan kita ketik C, D, dia masih lanjut terus. Harusnya kan kalau udah kita ketik lagi. Kalau udah kita ketik A, B, C, D ya kan, yang A, B, C-nya ini ya udah nggak keulang lagi. Jadi harusnya ini tuh nggak ada. Oke, gitu. Yang bener sih harusnya kayak gitu. Oke, nah kemudian kita ketik yang segala macam bentar nih, ketik tuh kan, harusnya ya kalau udah kita ketik nggak usah diulang lagi, yang keluar nya aja gitu. Ini masih ada bug ya guys ya, tapi di sini intinya si modul listenernya ini sudah berhasil kita gunakan gitu. Dimana ya walaupun masih ada bug ya, namanya juga buatan manusia ya kan, pasti ada bugnya guys. Tapi di sini gue bakal berusaha nyempurnain di video berikutnya. Oke, nah di sini gue contohin, misalkan gue kasih tab tuh, dia tahu kalau kita itu tekan tombol tab, dan dia tahu kalau misalkan kita tekan tombol spasi, dan dia tahu juga kalau misalkan kita tekan tombol enter.
tombol, apalagi segala macam dia tahu guys. Oke. Nah, kecuali ESC, di mana ESC ini gunanya adalah untuk keluar dari tools ini. Tuh, keluar kan? Nah, gitu guys. Ini apa sih? Nah. Oke, mungkin untuk videonya sampai sini terlebih dahulu dan ada tukang bakpao ya guys ya. Nah, gue bakal melanjutkan di video berikutnya untuk memperbaiki bug-bug yang ada. Oke, sampai ketemu di video berikutnya and bye-bye.